Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menerangkan tentang sejarah perkembangan pembelajaran media, perbedaan media audiovisual menurut para ahli. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan salah satu sumber untuk memperoleh pelajaran. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian berkembang dengan adanya buku. Pada masa itu, seorang tokoh bernama John Amos, komunis, yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditunjukkan untuk anak sekolah. Buku tersebut berjudul Orbis Sensualisme Pictus, yang artinya dunia tergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1656. Dari sinilah para ahli mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui semua indera, terutama indera penglihatan dan pendengaran. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta pertinggi daya resap atau retensi belajar. Kemudian, namun karena terlalu memutuskan perhatian pada alat bantu visual, kurang memperhatikan aspek desain, penggambaran pembelajaran, instruksi, produksi, dan evaluasi. Jadi dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio, sehingga kita kenal dengan audio visual atau audio visual aids. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi pengguna alat bantu audiovisual yang berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Pada tahun 1960 sampai 1965, orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu, teori tingkah laku teori dari B.F. Skinner mulai mempengaruhi pengguna media dalam pembelajaran. Kemudian dalam teorinya, mendidik adalah mengubah tingkah laku siswa. Teori ini membantu dan mendorong ciptaannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem approach mulai menambahkan pengaruh dalam kegiatan pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Kemudian, sekitar abad ke-20, usaha pemanfaatan visual dilengkapi dengan digunakan alat audio, sehingga lahirlah alat bantu audio visual. Sejarah dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan disingkat IPTEK, khususnya dalam bidang pendidikan. Saat ini pengguna alat bantu atau media pembelajaran menjadi semakin luas dan interaktif, seperti adanya komputer dan internet. Kemudian teknologi komputer adalah sebuah penemuan yang mungkin menghadirkan beberapa atau semua bentuk stimulasi di atas, sehingga pembelajaran akan lebih optimal. Di sini ada Wirbu Harem mengklarifikasi menjadi 3, yaitu media rumit, mahal, dan media sederhana. Skyrim juga mengelompokkan media menurut kemampuan daya
liputan, yaitu A. Liputan luas serentak seperti TV, radio, dan jurnalisme. Kemudian B. Liputan terbatas pada ruangan seperti film, video, poster audio. Dan yang C atau yang ketiga, media untuk pembelajaran individual seperti buku, kemudian modul, program belajar dengan komputer dan telepon. Dan menurut Alin mengklarifikasi menjadi 9 kelompok media, yaitu visual, diam, film, televisi, objek 3 dimensi, rekaman, kemudian pembelajaran terprogram, demonstrasi, buku teks cetak, dan sajian lisan. Di samping mengklarifikasikan, Alin juga mengkaitkan antara jenis media pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan diciptakan. Alin melihat bahwa media tertentu memiliki kelebihan untuk tujuan belajar tertentu, tetapi lemah untuk tujuan belajar yang lain. Alin mengungkapkan 6 tujuan belajar antara lain info faktual, pengenalan visual, prinsip dan konsep, prosedur, kemudian keterampilan dan sikap. Setiap jenis media tersebut memiliki perbedaan kemampuan untuk mencapai tujuan belajar, ada tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian menurut Ibrahim, media dikelompokkan berdasarkan ukuran serta kompleks tidaknya alat dan perlengkapan atas 5 kelompok, yaitu media tanpa proyeksi 2 dimensi, kemudian media tanpa proyeksi 3 dimensi, media audio, media proyeksi, televisi, video, dan komputer. Andres mengabarkan kelompok media instruksi sebagai berikut. Kelompok media instruksional, audio, pita audio, yang burung roll atau kaset, kemudian piringan audio radio, rekaman siaran. Kemudian 2. Cetak buku teks program, buku pegangan atau manual, buku tugas. Dan yang ketiga, audio, cetak buku latihan dilengkapi kaset gambar atau poster dilengkapi audio. Kemudian yang keempat, proyeksi visual, diam, film, bingkai. Kemudian yang keempat, proyeksi visual, diam, film, bingkai, yang burung linde, itu seperti video. Kemudian film rangkaian, berisi pesan verbal. Kemudian proyek visual, diam dengan audio, film, bingkai. Suara film rangkaian suara, itu maksudnya. Kemudian yang keenam, visual gerak, film bisu dengan judul Champion. Kemudian yang ketujuh, visual gerak dengan audio, film suara, video atau VCD atau DVD, benda-benda nyata, model tiruan, make-up. Kemudian Rudy Bistis 2004 dalam Sanja mengklarifikasi ciri utama media menjadi 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Di samping itu, Bistis juga membedakan antara lain siar, telekomunikasi dengan media rekam, sehingga terdapat 8 klasifikasi media, yaitu media audio visual gerak, media audio visual diam, media audio semi gerak, media visual gerak di film bisu, kemudian media visual diam seperti halaman cetak,
foto, mikrofon. Kemudian yang F, media audio seperti radio. Kemudian media cetak seperti buku, modul, dan bahan ajaran mandiri. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang tidak ada batasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.